Shalom, bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara sharing kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menguatkan dan meneguhkan kita senantiasa. Baik, pada saat ini saya ingin berbicara tentang bagaimana menjadi orang percaya yang kuat. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita kuat, maka ada banyak hal yang kita bisa kerjakan, kita bisa melakukan. Dalam mengiring dan melayani Tuhan, kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan saya akan ambil dari Amsal pasal 18 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, "Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya." Ayat 14, ayat terakhir, "Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah?" Nah, ada tiga hal yang kita akan merenungkan bersama bagaimana kita bisa menjadi orang percaya yang kuat. Pertama, supaya kita bisa menjadi orang percaya yang kuat, di dalam ayat yang ke-10 Amsal 18 mengatakan, "Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat." Nah, supaya menjadi kuat di dalam Tuhan, maka kita harus berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan selalu. Dikatakan di sini nama Tuhan adalah menara yang kuat. Nama Tuhan itu berbicara tentang pribadi Tuhan. Nah, sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada. Dan karena nama Tuhan adalah mewakili pribadinya, maka sebagai pribadi yang Maha Kuasa, Allah itu dapat menjadi menara yang kuat bagi setiap orang yang percaya dan berharap kepadanya dan mengandalkan Dia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Apalagi situasi sekarang ini, di mana virus corona telah menjadi pandemi, mewabah di seluruh dunia, dan kita membutuhkan Tuhan. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan, dan kita akan kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan kalau kita berharap, berserah, dan mengandalkan kepada Tuhan. Sekali lagi saya baca ayat 10, "Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesana orang benar berlari dan ia menjadi selamat." Kalau kita berlari kepada Tuhan, mengandalkan, berharap kepada Tuhan, maka firman Tuhan katakan ia menjadi selamat. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menjadi orang percaya yang kuat? Yang kedua adalah kita harus berjalan dalam kerendahan hati. Dalam ayat yang 12, "Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan." Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan, maka kita akan mengalami anugerah Tuhan. Firman Tuhan katakan Tuhan menentang orang yang congkak, atau orang yang sombong, atau orang yang tinggi hati. Nah, oleh sebab itu Tuhan tolong kita menjadi orang-orang yang senantiasa merendahkan hati di hadapan Tuhan. Seorang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan adalah seorang yang senantiasa mengandalkan, berharap kepada Tuhan, dan juga percaya firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Demikianlah orang yang senantiasa rendah hati di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana kita menjadi orang percaya yang kuat di dalam Tuhan. Di dalam ayat yang ke-14, "Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah?" Nah, yang ketiga, supaya kita dapat menjadi orang percaya yang kuat, maka kita harus menjadi bersemangat, atau kita harus bersemangat senantiasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita memiliki semangat, maka sekalipun banyak tantangan, banyak pergumulan, kita bisa menanggung penderitaan yang kita alami. Tapi kemudian kalau kita memiliki kurang semangat, maka sulit bagi kita untuk menanggung penderitaan dan bertahan di dalam permasalahan kehidupan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, miliki semangat.
Nah, bagaimana kita bisa memiliki semangat? Percaya bahwa Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan mengasihi kita. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita tahu bahwa dalam Tuhan ada pengharapan. Itu membuat kita memiliki semangat di dalam kehidupan kita. Nah, jadi ada 3 cara bagaimana kita menjadi orang percaya yang kuat. Pertama, kita harus berharap atau mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, kita harus berjalan dalam kerendahan hati. Dan yang ketiga, kita harus menjadi orang yang bersemangat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.